adalah umum bahwa orang yang memiliki sesuatu tentu ingin merasakan nikmat dan manfaat dari sesuatu yang dimilikinya itu. Apa gunanya punya radio bagus kalau telinga tuli? Apa gunanya punya sepatu mahal kalau tidak punya kaki? Apa guna punya televisi berwarna, gambarnya terang kalau mata pun buta? Setiap orang dalam kehidupan ini senantiasa berusaha meraih dan mencari sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Setidaknya keuntungan yang bersifat moral. Ini berarti bahwa setiap orang pun dalam hidup ini selalu berusaha menghindari hal-hal yang bisa membawa kepada kerugian. Sekurang-kurangnya kerugian yang bersifat moral. Apa yang mendatangkan keuntungan, apa pula yang membawa kerugian, persepsi setiap orang pasti berbeda tentang itu. Ada yang beranggapan dia akan beruntung kalau pangkatnya naik, jabatannya menjadi tinggi, hartanya bertambah, tanahnya makin luas, pabriknya makin besar, dan begitu seterusnya. Al-Quran dengan tegas mengajarkan kepada kita, di bawah sumpah Allah menyatakan, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia pasti berada di dalam kerugian. Sudah diawali dengan wawu lil qasam, sumpah, menggunakan dua huruf taukid, inna dan lamut taukid. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar pasti berada di dalam kerugian. Tanahnya luaskah, pabriknya banyakkah, hartanya berlimpahkah, jabatannya makin tinggikah, pasti di dalam kerugian. Ini sesuatu yang kita semua tidak menginginkan. Dan Allah lalu memberikan jalan keluar agar tidak menderita kerugian itu. Bagaimana caranya? Ada istisna, illa, kecuali. Orang-orang yang tidak akan merugi itu, pertama, illalladzina amanu, orang yang dalam hidup ini punya iman. Jadi alangkah indahnya jabatan itu kalau jatuh di tangan orang beriman. Alangkah baiknya harta itu kalau dipegang tangan orang yang beriman. Alangkah manfaatnya ilmu pengetahuan itu kalau dipegang juga oleh tangan orang-orang yang beriman. Imanlah yang menyelamatkan manusia dari kerugian. Ada ungkapan bahwa ilmu bikin hidup jadi mudah, seni bikin hidup jadi indah, dan iman bikin hidup jadi terarah. Tidak terbayangkan bagaimana sebuah jabatan apabila tidak dilandasi dengan keimanan. Tidak terbayangkan bagaimana nasib harta benda kalau jatuh di tangan orang yang jauh dari iman. Karena itu untuk selamat dari kerugian, nilai imanlah adanya. Tanpa nilai iman, semua akan jadi fata morgana. Hal kedua yang menyelamatkan manusia dari kerugian adalah wa'amilus shalihat. Iman tadi dibuktikan dengan amal saleh. Sebab apa? Iman adalah generator. Iman adalah power yang melahirkan energi dan menimbulkan gejala. Seseorang beriman atau tidak bisa kita lihat. Tapi bisa kita dinilai dari gejala yang ditimbulkan oleh nilai iman tadi. Dalam bentuk amal saleh. Sehingga dalam keseharian kita bisa bilang, orang itu imannya bagus ya. Kok tahu kamu? Sujudnya hebat. Orang itu imannya bagus ya. Kok ngerti kamu? Sedekahnya berani. Orang itu imannya tinggi ya. Kok tahu kamu? Jihadnya luar biasa. Iman sesuatu yang abstrak. Tetapi
dia menimbulkan gejala, dan gejalanya tidak lain adalah amal yang saleh. Kalau sebuah power generator tidak menimbulkan gejala, tentu terjadi something wrong. Ada yang salah, bisa korsleting, bisa kebakaran, bisa tidak nyambungnya arus pendek dan arus panjang, tidak bertemunya negatif dan positif, dan begitu seterusnya. Begitulah kalau iman tidak menimbulkan refleksi berupa amal yang soleh, ada sesuatu yang harus diservis, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Maka dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, amanu tidak terpisahkan dengan wa amilus solihat. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Sebagai pertanda, dua hal itu memang tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Tidak bisa secara tenang-tenang orang berkata, saya biar pelit iman saya kuat loh. Saya biar tidak sholat iman saya mantap mas. Saya biar tidak pernah jihad tapi iman saya luar biasa. Tidak mungkin logika seperti itu. Setiap amanu melahirkan gejala yang disebut amal saleh. Ini hal yang ketiga. Yang keempat, setelah iman dan amal saleh, tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, bukan dalam kebatilan, bukan dalam kemunkaran. Setiap kita berkewajiban menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Orang yang selamat dari kerugian selalu nasihat menasihati dalam kebenaran, betapapun resikonya, betapapun kondisi masyarakatnya. Tegar, dan ini pernah diingatkan oleh Rasul, akan selalu ada di tengah umatku sekelompok orang yang tegak menyatakan kebenaran. Dia tidak takut resiko yang tumbuh karenanya. Sebagai yang diungkapkan oleh Napoleon, kalau ada 1000 penegak kebenaran, saya satu di antara yang 1000 itu. Kalau ada 100 orang yang menegakkan kebenaran, saya juga satu dari yang 100 itu. Kalau ada 10 orang yang menegakkan kebenaran, saya pun satu dari yang 10 itu. Kalau hanya 1 orang yang berjuang menegakkan kebenaran, sayalah yang satu itu. Walaupun besok langit akan runtuh, bumi akan bergulung, kebenaran tetaplah kebenaran. Orang yang tegar menghadapi kebenaran makin langka. Orang yang tidak larut di dalam memperjuangkan kebenaran semakin sedikit jumlahnya. Tapi kalau kebenaran tidak ditegakkan, keadilan tidak dinyatakan, maka kebatilanlah yang akan berkuasa. Sungguh pun demikian. Yang keempat, Allah menutup ayat ini, wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dengan cara yang sabar. Kalau kebenaran sebuah prinsip, maka kesabaran adalah sebuah strategi. Jika kita benar, kita harus sabar. Kalau kita sabar, harus karena benar. Kebenaran tanpa kesabaran membuat kita mudah dipatahkan orang. Sebaliknya, kesabaran tanpa kebenaran membuat kita diinjak terus oleh yang lain. Kalau punya prinsip, harus punya strategi. Strategi digunakan untuk sebuah prinsip. Prinsip tanpa strategi, habis kita digusur orang. Strategi tanpa sebuah prinsip, habis kita diinjak terus oleh yang lain. Inilah Ramadan, di mana kita berusaha meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Setidaknya keuntungan yang bersifat moral, dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang intensif kepada Allah, dengan memupuk keimanan, memperbanyak amal saleh, nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan menasihati dengan cara yang sabar, sehingga terhindarlah kita dari kerugian. Setidaknya kerugian secara moral. Kalau kehilangan harta kita sangat merugi, bagaimana pula kalau kehilangan iman? Bagaimana pula kalau kita kehilangan amal saleh, menghadap Allah tidak ada bekal yang kita bawa? Bagaimana pula kalau kita tidak ikut tegak menegakkan kebenaran, bahkan larut dalam kebatilan?
berpangku tangan terhadap ketidakadilan. Kata Nabi, as-sakitu 'alal batil syaitanun akhras. Orang yang diam dari menghadapi kebatilan, tidak berani menyuarakan kebenaran, sama dengan setan gagu. Sekali lagi, orang yang tidak mau menyuarakan kebenaran dan diam menghadapi kebatilan, oleh Nabi dikatakan syaitanun akhras, sama dengan setan yang gagu. Berlindung kita kepada Allah, jangan masuk dalam kelompok yang seperti itu. Dari ayat surah yang pendek ini kita ambil beberapa catatan. Pertama, intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam hidup ini tidak lain adalah nilai-nilai iman. Biarkan zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, keyakinan jangan jadi mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah. Yang kedua, buah daripada iman adalah amal soleh. Amal soleh refleksi yang ditimbulkan oleh nilai-nilai keimanan. Bahkan diketahui iman seseorang dari amal soleh yang dikerjakannya. Yang satu merupakan fondasi, yang lain merupakan hasil buah dari fondasi yang kokoh itu tadi. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup, yang telah menciptakan mati bagi kamu sebagai ujian, siapa di antara kamu yang paling banyak amal salehnya. Ada hidup dan mati sebagai batu ujian untuk mengetahui siapa yang terbanyak amal salehnya. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap tegak melaksanakan kebenaran, tapi dengan cara yang sabar, dengan tetap menggunakan strategi. Haqqun bila nizamin yaghlibuhul batilu binizamin. Kebenaran tanpa strategi bisa dikalahkan oleh kebatilan yang memakai strategi. Kebenaran yang tidak terorganisir akan bisa dilumpuhkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka diperlukanlah semangat kebersamaan untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar bagi kemaslahatan kita sebagai umat dan juga sebagai belum pernah sesaat pun dalam hidup kita ini nikmat Allah pernah berhenti. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri seluruhnya merupakan nikmat dari Allah. Terhadap nikmat yang sedemikian banyak itu, yang jikalau kita akan mencoba menghitungnya, sungguh kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Allah cuma minta satu, syukuri nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku kepadamu. Kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas loh, azabku itu pedih. Jadi kalau kita mau ambil mafhum dari ayat ini, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Nikmat apapun itu. Sehingga boleh jadi orang kaya bisa saja masuk surga karena hartanya. Dan orang kaya pun tidak jarang yang masuk neraka juga karena hartanya. Syukur apa tidak syukur. Pejabat bisa saja masuk surga karena jabatannya.
Pejabat pun tidak jarang masuk neraka juga karena jabatannya. Syukur apa tidak syukur? Orang berilmu, orang alim sekalipun bisa masuk surga karena ilmunya. Pun orang alim bisa masuk neraka lebih dulu dari penyembah berhala juga karena ilmunya. Syukur apa tidak syukur? Nah, kita zon politika, makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri. Kita bermasyarakat, kita perlu orang lain. Nah, di dalam bergaul bermasyarakat kita bertingkah laku, berperilaku, berbuat, berkata dan sebagainya. Apapun perilaku kita di masyarakat pasti punya dampak bagi orang lain, bagi masyarakat sekitar kita, mungkin juga bagi lingkungan di mana kita hidup, di lingkungan di mana kita tinggal. Nah, dampak inilah yang sering kita tidak perhatikan, bahwa pada dasarnya tidak ada kebebasan mutlak. Kebebasan kita dibatasi kebebasan orang lain. Satu contoh yang gampang, saya beli radio pakai uang saya setel di rumah saya sekeras-kerasnya. Lalu saya ngomong, radio saya, yang beli saya, pakai uang saya setel di rumah saya sekeras-kerasnya, gak ada urusan sama orang lain. Itu sikap yang tidak mempedulikan lingkungan. Padahal tetangga saya sebelah juga boleh ngomong begitu. Kata tetangga saya, ini kamar saya tidur di dalamnya, mata saya yang ngantuk saya. Kenapa suara radio kamu masuk ke kamar saya? Nah, ketika itu kebebasan saya menyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Disinilah terjadinya sikap saling menghormati, sehingga perilaku kita terkendali. Nanti akan kita bicarakan bagaimana pengaruh puasa dalam hal mengendalikan perilaku kita sebagai manusia. Sebelum kita lanjutkan bincang kita tentang pengendalian perilaku oleh ibadah puasa, mungkin di antara adik-adik kita yang hadir ada yang akan mengajukan pertanyaan lebih dulu. Saya persilakan, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini di negara kita banyak terjadi bencana. Bagaimana menurut pandangan agama? Ya, sesuatu yang aktual, tetapi mungkin nanti dari pembicaraan ini akan runtun mengarah kepada jawaban atas pertanyaan tadi, karena saya lihat ada sinkronnya, ada kesinambungan. Begini, tadi di awal pembicaraan kita membicarakan ayat, kalau kamu bersyukur aku tambah nikmatku kepadamu. Kalau kamu ingkar, awas azabku itu pedih. Nah, kita bangsa Indonesia ini oleh Allah dikaruniai sebuah negara yang istilah Al-Quran itu baldatun thayyibah. Sebuah negeri yang begini subur. Buminya, di atas perut bumi kita segala pohon hidup. Di bawah perut bumi kita ada gas, ada minyak, ada batu bara. Laut kita yang merupakan 2/3 negeri ini, pasir lautnya saja bisa dijual menimbun Singapura sana. Ada minyak lepas pantai, ikan kita luar biasa, sehingga negeri-negeri lain sering menangkap ikan di perairan Indonesia. Kemudian hutan kita jutaan hektar. Laut kita kaya, bumi kita kaya, hutan kita kaya. Tetapi rakyat kita masih belum bisa lepas dari kesulitan. Timbul pertanyaan, selama ini kita diberikan hutan yang begitu luas jutaan hektar, apa kerja kita? Nebangin doang, nggak pernah nanemin lagi. Terjadi pengundulan hutan di mana-mana. Yang namanya illegal logging, tidak ngerti juga kita. Penebangan liar itu kok bisa ratusan kubik seperti itu. Akibatnya apa? Tanah longsor, banjir melanda, terjadi pengundulan. Akibat ulah yang kita lakukan sendiri. Mengambil istilah Al-Quran, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bertebaranlah kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah manusia sendiri. Kita yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, dikaruniai negara yang begini
kaya sumber daya alamnya, yang diamanati memegang jabatan, lupa diri dan lupa daratan. Sementara kita sendiri tidak bisa mengelola negeri ini dengan baik. Yang disuruh ngurus beras, sering nimbun beras. Yang disuruh ngurus laut, sering jadi bajak laut. Yang disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Ada fenomena-fenomena seperti itu. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan musibah, dengan bencana yang belakangan datang menimpa kita? Begini, ayat Quran menjelaskan bahwa peringatan Quran itu wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Takutlah musibah, takutlah bencana, takutlah fitnah yang kalau dia datang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Orang yang baik terkena juga akibatnya. Nah, dengan kata lain, dilihat dari sisi ayat ini, kenapa bencana terjadi? Ini akibat dosa borongan. Borongan itu kalau sudah borongan namanya, yang benar ikut kelibet juga. Kita nggak perlu cari kambing hitam, tapi akibat 1-2 orang makan nangka, yang lain ikut kena getahnya semua. Di Aceh yang tertimpa tsunami, banyak sekali saudara kita yang baik-baik di sana. Di Jogja pun begitu, di Pangandaran pun begitu. Entah mereka terkena juga musibah akibat dari segelintir tingkah laku orang. Ini yang perlu kita khawatirkan. Jadi kalau yang ma'ruf jalan, tapi yang munkar juga jalan. Kebajikan ditegakkan, tapi maksiat dilaksanakan. Ketika hukuman datang menghantam yang maksiat, yang baik-baik ini akan terkena juga dampaknya. Walaupun buat orang yang baik-baik, ini merupakan ujian. Kan musibah itu kalau menimpa orang baik-baik namanya ujian tuh. Kalau musibah menimpa orang setengah baik itu 50-50. Ini golongan yang sholat rajin, maksiat tekun. Sedekah mau tapi korupsinya lebih gede dari sedekahnya. Cuma lipstick aja ngumpetin korupsinya, dia sedekah. Kemudian yang model seperti ini kalau terkena musibah, itu teguran namanya, bukan ujian. Sebaliknya kalau orang jahat terkena musibah, itu persekot itu, DP. Nah, ini merupakan harus jadi renungan buat kita semua tanpa sekali lagi perlu mencari kambing hitam. Mari sama-sama kita melakukan introspeksi. Berangkat dari ayat yang kita bicarakan sejak awal tadi, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Nah, ada hadis kursi balah menjelaskan, terkadang melihat ulah manusia, aku ini kepengen turunkan azab saja, kata Allah. Tetapi ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi yang tanpa dosa masih menyusu, dan binatang ternak melata mencari makan, murkaku pun surut, azab aku tarik kembali. Kalau kita renungkan hadis ini, masih ada yang meredam murka Allah, menjaga keseimbangan. Orang-orang tua yang di keheningan malam sujud sambil berlinang air mata, nangis di hadapan Allah. Kita hutang jasa dengan orang-orang tua seperti itu. Bayi-bayi yang tanpa dosa, masih putih, bersih, masih menyusu. Dan binatang ternak melata mencari makan, itu potret dari lingkungan keseimbangan hidup. Sekarang kan binatang hampir nggak punya tempat. Kita baca dalam berita itu bagaimana di Pekanbaru sana, gajah nyasar ke kota karena hutan kebakar. Ya. Air kita nggak berikan tempat, lalu ngayap kemana-mana, masuk ke lingkungan penduduk. Sesuatu yang dulu air ada tempatnya, sekarang semua buat manusia. Sehingga ketika air datang, mana nyasar dia ke tempat kemana-mana. Ini sebuah potret bahwa kalau masih ada orang-orang yang sujud kepada Allah tengah malam sambil berlinang air mata, masih ada putra-putra bersih tanpa dosa, masih terjaga lingkungan hidup, bencana tidak akan sebanyak ini. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Yang diajarkan itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa menyusu. Nah sekarang akibat terjadinya pergeseran nilai, bayi tanpa dosa sering dibuang ke tempat sampah, sementara orang-orang tua tengah malam rebutan nyusu. Ini kan sebuah setelan dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu,
menghadapi banyaknya musibah, menghadapi banyaknya bencana, kita tidak perlu mencari kambing hitam, tapi mari melakukan introspeksi. Kalau diuji, kita bukan saja harus sabar, tapi harus lulus. Nah, kalau ditegur, kita harus berani introspeksi, memperbaiki yang kurang, dan mengurangi yang memang berlebihan. Mudah-mudahan musibah yang banyak menimpa negeri kita belakangan ini adalah teguran. Syukur-syukur kalau dia ujian. Dan sekali lagi, bukan saja kalau dia uji kita harus sabar, tapi juga harus lulus.